Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar akan firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Mazmur pasal 149. Dari judul perikopnya kita tahu bahwa ini adalah Mazmur nyanyian kemenangan. Kenapa Mazmur ini ditulis? Ternyata untuk mengingat sebuah peristiwa kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi ketika mereka merayakan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka, ketika mereka berhasil mengalahkan satu bangsa atau bahkan menduduki wilayah lain, maka Mazmur ini dinyanyikan bersama-sama. Tentu ada tujuan kenapa Mazmur kemenangan ini dinyanyikan oleh umat Israel. Tujuannya adalah supaya mereka semuanya tahu bahwa mereka bisa menang itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka punya strategi militer yang sangat brilian, bukan juga karena mereka punya angkatan perang yang besar sehingga musuh bisa dikalahkan. Bukan karena itu, tetapi karena Tuhan menyertai mereka, karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka semuanya. Saudara-saudara, kalau kita mengingat bagaimana mungkin sekarang bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang besar seperti halnya yang ditulis di dalam Mazmur 149 ini. Bukankah kita ingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang hidup di dalam perbudakan Mesir. Mereka ini ditindas demikian rupa. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk lepas daripada perbudakan Mesir. Tetapi kita tahu bahwa karena Tuhan menyertai mereka, sehingga dengan cara yang ajaib Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bahkan Fir'aun dan orang-orang Mesir harus dihajar berulang kali dengan tulah, dengan mujizat keajaiban yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Jadi sekali lagi bahwa kemenangan mereka ditentukan faktor Tuhan semata. Ingatlah bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian setelah mereka keluar daripada Mesir dan mereka hendak masuk ke tanah Kanaan. Untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun yang ganas. Mereka harus bertahan di tengah-tengah situasi yang sama sekali tidak bersahabat. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa minum cukup air, apakah mereka bisa makan setiap hari, bagaimana dengan baju yang mereka pakai, bagaimana dengan kasut mereka. Belum lagi di padang gurun ini mereka juga harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Namun kita lihat bagaimana Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Tuhan menyatakan mujizat bahkan setiap hari. Ketika mereka membuka mata, keluar kemah, sudah tersedia roti mana. Dan ketika sore hari datang, Tuhan kirimkan daging, yaitu burung puyuh untuk mereka semuanya. Kasut dan jubah mereka bisa bertahan bahkan untuk waktu 40 tahun. Di padang gurun pun Tuhan menyatakan pembelaan, penyertaan, dan pertolongan. Lalu kemudian ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka tahu bahwa Kanaan didiami oleh orang-orang raksasa, orang-orang yang tinggi besar, sehingga ketika mereka mengintai, 10 pengintai keder melihat bahwa Kanaan ini didiami oleh orang-orang perkasa. Namun ketika mereka maju, karena janji Tuhan mereka pegang bahwa Kanaan akan menjadi milik mereka, nyata-nyatanya Tuhan sekali lagi memberikan kemenangan buat mereka sehingga mereka bisa menduduki negeri Kanaan. Setelah mereka berada di negeri Kanaan dan mengalahkan raja-raja di sana, maka jadilah bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti, bangsa yang disegani. Bahkan bangsa-bangsa lain takluk dan hormat, mengirimkan upeti kepada bangsa Israel. Lalu kalau Anda baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, ini berbicara tentang kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel terhadap bangsa-bangsa lain yang memusuhi mereka. Kalau sudah sedemikian rupa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kemenangan buat mereka semuanya, tentu saja adalah hal yang baik buat bangsa Israel mengucap syukur, bermazmur, dan mazmur nyanyian kemenangan. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari melalui renungan hari ini? Ingatlah betapa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Bukankah kita juga pernah ditolongnya? Bukankah kita juga pernah mengalami mujizat demi mujizat ketika seolah-olah tidak ada jalan, ketika seolah-olah semua pintu telah tertutup bagi kita, hingga tanpa terasa kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita dalam keadaan sehat, kita berada dalam keadaan diberkati, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah menganggap bahwa ini semua karena hasil kekuatan kita, karena hasil hebatnya kita, karena pengalaman kita, dan karena kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, pertolongan kita hanya dari Tuhan semata, dan kemenangan kita hanya diberikan Tuhan saja bagi kita semuanya. Mari kita ingat terus akan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur kepadanya. Tuhan berkati.